Hampir sebulan Bjorka beraksi di ruang digital Indonesia, sosoknya belum juga dapat terungkap. Ia justru semakin dikenal karena telah meretas data pribadi milik sejumlah pejabat, mengklaim punya 1,3 miliar data terkait registrasi SIM card prabayar dari penduduk Indonesia, hingga membocorkan pelaku pembunuhan aktivis Munir. Kehadiran Bjorka sempat dituding sebagai pengalihan isu besar yang ada di Indonesia seperti kenaikan BBM dan Verdi Sambo. Bjorka pun membantah mengenal siapa sosok Verdi Sambo dan justru mengancam akan membocorkan data mantan Kadif Propam Polri itu. Bjorka menulis bantahannya pada salah satu cuitan di akun Twitter @bjorkanism pada 12 September 2022. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan identitas Bjorka sudah terlacak. Badan Intelijen Negara atau BIN juga telah mengantongi identitas Bjorka yang sesungguhnya. Meski demikian, pihaknya urung mengekspos siapa Bjorka ke publik. Mahfud menjamin bahwa motif Bjorka meretas tak dinilai berbahaya, sehingga publik diminta tenang karena sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor. Lantas, siapa hacker Bjorka? Apa maksud dan tujuannya melakukan peretasan? Dan mengapa objek yang menjadi sasaran adalah Indonesia? Pemerintah menyebut aksi Bjorka dinilai tidak berbahaya, sejauh ini tidak ada rahasia negara yang bocor. Identitasnya pun katanya sudah mulai diketahui. Pelacakan lokasi hacker Bjorka juga tengah dilakukan. Saya Jatur Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Tim khusus yang dibentuk pemerintah akan bertugas menjaga keamanan data dan serangan peretasan. Tim ini juga disiapkan untuk menyongsong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sejauh ini serangan cyber dan pembocoran data oleh peretas Bjorka belum ada yang bersifat rahasia. Data yang dibocorkan sifatnya masih umum dan bisa ditemui di berbagai sumber. Kedepan, Satgas Perlindungan Data akan bertugas mencegah peretasan dan menjaga data pribadi yang bersifat rahasia. Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tingkat 2 itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada. Bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Badan Sandi dan Siber Nasional berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu keberadaan dan siapa di balik akun hacker Bjorka. Bjorka mulai menarik perhatian publik setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Walau dibantah oleh pemerintah, Bjorka mengklaim telah membocorkan data dan dokumen rahasia. Bahkan Bjorka terus menjadi trending topik di Twitter, terutama saat mengungkap otak pembunuhan aktivis HAM Munir hingga menyinggung pejabat tinggi di Indonesia. Meski sempat terkena suspend Twitter, Bjorka tetap eksis di lini masa Twitter, bahkan Bjorka muncul lagi dengan akun barunya. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara meminta masyarakat
tenang terkait dengan ramainya kebocoran data di media sosial. BSSN juga menyatakan tidak ada sistem elektronik yang terganggu meski marak informasi dugaan kebocoran data. Masyarakat jangan terlalu sesuatu yang jadinya ini isu yang sangat masif ya, yang membuat bisa masyarakat merasa resah. Tidak. Secara umum ini adalah masalah data ya. Kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Belantika Maya Indonesia belakangan heboh akibat ulah dari akun media sosial Bjorka. Dia berselancar bebas di dunia maya dan membuat terperanjat netizen. Pemerintah kini tengah melacak lokasi hacker Bjorka. Identitasnya pun diklaim telah berhasil diidentifikasi. Siapakah Bjorka? Seberapa bahaya aksinya? Sudah hadir di studio Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial, dan juga Ardi Suteja, Ketua dan Pendiri Badan Perkumpulan Terdaftar Indonesia Cyber Security Forum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Bang. Dan melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Apa kabar? Assalamualaikum. Bang Ali, assalamualaikum. Bang Ali. Sebut namaku. Baik, dengar suara saya? Bang Ali? Yuk, dengar. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ingin pertama ke pemerintah terlebih dahulu yang mengklaim sudah mengetahui identitasnya, tapi mengklaim juga aksinya tidak berbahaya, namun dijawab dengan dibentuknya tim sus langsung oleh Presiden. Sebetulnya pemerintah atau istana sendiri menilai Bjorka itu seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat malam untuk MNC News ya. Yang paling pokok dan harus dimengerti, makhluk Bjorka ini apa? Apakah dengan munculnya di media sosial, kemudian itu menjadi pegangan bagi kita semua dan mengacaukan ruang publik Indonesia? Kan kita tidak bodoh amat di Republik ini kan? Ya. Kok Bjorka menjadi persoalan besar dan kemudian menjadikan kita seperti orang yang terkungkung dalam satu data bohong, data hoax yang memporak-porandakan jalan pikiran orang-orang pintar, masyarakat pintar di Republik ini. Jadi memang tapi it's okay lah ya, karena ini sudah menjadi perbincangan publik. Ya. Kita mesti bicarakan. Saya itu ingin menyampaikan begini, data apa sih yang dibicarakan oleh Bjorka makhluk itu? Baik. Datanya apa sih? Saya kasih contoh nih, kalau dia bicara tentang umpama data pribadi terkait dengan nama, nomor KTP, nomor telepon. Emang kita dari setiap hari tidak dihubungi oleh orang-orang yang ingin menawarkan ini dan itu sebagainya. Baik. Hal yang sama sekali tidak perlu menjadi perbincangan dan menghabiskan energi yang banyak bagi kita, brother. Baik. Tapi Jadi yang menjadi bangsa pertanyaan, besar ini Bang Ngabalin, yang menjadi pertanyaan ini dijawab dengan membentuk tim sus langsung oleh Presiden. Artinya ini ada sesuatu begitu. Sebagai pemerintah, amanat penderitaan rakyat lewat Undang-Undang Dasar 1945 itu harus direspon. Kenapa? Karena menjadi perbincangan publik, dan yang kedua itu tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tetapi kan kita tahu bahwa pemerintah itu adalah terdiri dari orang-orang yang kapasitas dan kapabilitasnya tidak diragukan. Kemampuan intellectual knowledge yang mereka miliki. Dan bagi Presiden juga menjadi penting dengan informasi ini dalam rangka apa? Kita juga mesti berjaga-jaga. Tetapi saya tadi dari awal saya sudah sampaikan. Kemarin saya di BBC London juga mengatakan seperti itu. Kok bisa orang dari luar negeri sendiri bisa menjadikan ini sebagai materi perbincangan? BBC London, kemudian Wall Street Journal juga. Sementara di Indonesia itu adalah satu di antara beberapa negara-negara maju, negara-negara berkembang, yang memang tidak saja kalau orang berniat untuk memporak-porandakan negaranya dengan cara-cara seperti ini, mengacaukan ruang publik. Begitu. Baik, apakah motif dari Bjorka dari sudut pandang istana?
Sampai sekarang tidak ada satu orang pun juga yang mengerti tentang apa dan hendak apa yang dia lakukan oleh Bjorka sampai hari ini. Baik. Makanya saya selalu mengatakan apa yang menjadi alasan sebagian pihak menyebutkan kebocoran data. Data apa sih yang dibocorkan oleh Bjorka itu? Baik. Nggak ada. Abu Nawas sih, kalau orang-orang di Papua, di Ambon, di Kendari, di Sulawesi Tenggara bilang tidak benar itu. Baik. Berita Artinya bohong, pemerintah berita mengklaim hoax. aman-aman saja Saya ya? sampai tadi tinggalkan kantor staf presiden jam 7 malam ini. Ya. Kami terus mengupdate perkembangan yang terkait dengan orang membicarakan tentang Bjorka. Baik, saya ingin ke Pak Ardi. Ya, seberapa bahaya atau memang tidak berbahaya Bjorka ini dengan klaim-klaim yang sudah dikemukakan itu? Sebetulnya kalau kita melihat ya dari beberapa minggu ini ya, itu kan intensitasnya semakin hari semakin meningkat ya. Yeah. Kualitas informasi yang dia buka ke masyarakat juga semakin beragam ya. Ini tidak ada pola yang fokus dari yang bersangkutan. Tapi kok ini dibiarkan, ini akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ya, kegaduhan luar biasa bahkan juga bisa membentuk opini publik dan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Nah ini yang justru menurut saya yang harus kita berhati-hati, jangan kita terjebak dengan permainan psikologi seperti ini. Baik, Ya. artinya ini ada pembiaran. Ya mungkin bukan pembiaran, ya ketidaktahuan lebih tepatnya. Karena selama ini kan masalah kayak gini kan bukan sekali dua kali kita hadapin. Udah kita sering ya. Kalau dibicarakan tadi membentuk satgas, kita udah Ya. bentuk satgas 2013 sudah pernah punya satgas. Tapi ya kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Baik, ini tidak pernah belajar dari pengalaman. Sebetulnya kalau dari sisi pemerintah sendiri menyikapi soal kasus demi kasus ini seperti apa sih Bang Abalin? Ya, kalau sekarang ini kan umpamanya seperti Bapak Presiden menyikapi informasi seperti yang disampaikan. Tadi kita seperti dengar bahwa Presiden Joko Widodo kemudian menggelar rapat terbatas, Ya. kemudian mengundang para menterinya terkait dengan informasi yang beredar tentang kebocoran. Jadi ada upaya yang memang harus dikoordinasikan, dibicarakan, memitigasi kebocoran data apa agar baik di kementerian, di kabinet maupun di kelembagaan maupun data-data pribadi setiap orang itu harus menjadi komitmen. Dan Baik. itu Presiden menyampaikan kepada kami, pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan data baik masyarakat, kementerian, lembaga, dan sampai hari ini itu masih berjalan sesuai dengan pakem yang ditetapkan, dijalankan Baik. selama lebih kurang 10 tahun ya, Baik. kurang 2 tahun ini dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, saya ingin ke Bang Mustafa ya. Bukan hal yang harus ditakuti begitu, tapi ada respon yang ditunjukkan oleh pemerintah yang nampaknya ini sesuatu yang besar begitu kan. Kalau Anda sendiri melihatnya siapa sebetulnya Bjorka? Ya, jadi begini, motif-motif hacker itu ada dua sebenarnya karakternya, ada hacker, ada cracker ya. Kalau cracker dia udah masuk ke sistem, kemudian dia merusak, mempura-porandakan sistem, kemudian mungkin melumpuhkan sebuah sistem tertentu ya, sehingga negara itu kacau balau misalkan. Tapi ini belum, ini baru hacker ya. Ini pun juga bukan hacker murni menurut saya. Jadi ada 4 motif sebenarnya hacker itu. Satu, ekonomi, cari duit ya. Ya. 2, eksistensi, ingin diakui kemudian, atau intelektualisme lah, ingin diakui kecanggihannya yang dia miliki itu. Yang ketiga ini soal kriminal, dia memang memeras misalkan. Tapi yang keempat, yang politik, ini yang susah ditebak. Ya, kalau yang karakter si Bjorka, Ya. ini lebih cenderung keempat. Politik. Karena tadi Bang Ngabalin juga bilang kan, dia juga tidak meras juga, dia juga tidak melakukan pemaksaan-pemaksaan, dia hanya bermain opini, membuat gaduh, itulah tujuan dia. Baik. Kalau sudah pada motif politik, kita sudah menebak karena politik itu sangat misterius. Siapa yang menggerakkan, siapa yang memiliki, siapa yang membayar, siapa yang sutradara, siapa yang melatih, itu yang politik saat ini. Apalagi mendekati pemilu, pilkada dan seterusnya, maka motif keempat ini menurut saya lebih cenderung dimiliki oleh Bjorka. Baik, Secara tapi motif. apakah betul Bjorka itu adalah orang luar atau memang tadi ya motif politik itu justru muncul memang dari dalam? Menurut saya orang Indonesia, beberapa analis di media sosial ya, termasuk di Twitter, di IG juga dianalisa, dia sangat ceroboh sekali ya, entah itu dia betulan atau dia memakai tangan orang lain misalkan, maka tangan dia itu pernah muncul pada tahun 2017 ketika seorang hacker Indonesia ditangkap Mabes Polri dan tangan itu muncul di kamera ketika dia berfoto dengan polisi.
Ya, seperti itu. Dan orang ini dijadikan duta waktu itu, entah sampai sekarang masih dari duta anti hacker atau tidak saya nggak tahu. Tapi pada tahun itu anak ini dijadikan duta anti hacker Indonesia saat itu ya. Nah ini kecerobohan-cerobohan dan dia ini nggak pernah melakukan sesuatu yang data ini kan yang disebut hacker karena apa? Bukan data-data dari hotel, dari wisata, dari tempat-tempat yang kita pernah tinggal KTP, bukan, karena bentuk datanya itu formatnya baku. Seperti yang SIM card itu, tapi ini lebih baku lagi dan itu seragam semuanya. Artinya nggak mungkin dia menginput satu-satu. Baik. Jadi bentuknya pada gelondongan. saat motifnya politik, tujuannya apa? Banyak tujuannya banyak. Kalau politik ini, karena politik itu bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, kelompok tertentu, atau mungkin tanda petik yang memiliki kekuasaan SDM dan dana besar untuk melakukan penggiringan-penggiringan atau melakukan pengalihan-pengalihan dan seterusnya. Itu bisa digerakkan itu kalau politik. Baik, Bang Abalin, ini kalau bicara tentang motif politik, apakah itu juga yang dibaca oleh istana? Sama sekali kalau kami baik di Seknek maupun di kantor staf presiden nggak ada. Kita lihat ini namanya juga berita hoax, berita tidak ada sama sekali mempengaruhi apa-apa. Itu sebabnya seperti sekarang ada juga beredar terkait dengan kunjungan Bapak Presiden di Maluku Utara. Dia menuliskan Bjorka mengabarkan tentang apa? Bjorka mengabarkan tentang perjalanan apa? Lu tahu apa sih Bjorka itu? Nggak ada semua itu. Jadi nanti kayak tadi Mas Mustafa, saya kira bagus, sangat cerdas sekali. Ini adekku tapi dia luar biasa memang, sangat pinter. Tetapi yang saya mau bilang begini, Indonesia ini adalah negara besar dan disegani tidak saja di Asia, di seluruh dunia ini negara sangat disegani pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Karena itu memang ketika Indonesia setelah pandemi dan bangkit, memang ada tingkat kekhawatiran. Anda bayangkan loh, tidak ada satu kepala negara di dunia ini yang memainkan peran antara Rusia dan Ukraina. Dengan segala macam cara dilakukan untuk bicara tentang kepentingan dunia. Jadi ada kekhawatiran orang juga untuk membuat kacau balau di Republik ini. Tapi dia keliru, dia salah memilih negara. Makanya Bjorka segala macam itu makhluk dari mana, planet mana dia. Gitu. Pak Ardi, ini tapi kalau berbicara tentang tadi Bjorka, hal-hal yang belum tentu berbahaya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah peringatan keras bagi pemerintah yang secara keamanan sibernya itu belum siap dan dinilai dengan Bjorka begitu aja gagap. Apakah Anda setuju dengan itu? Sebetulnya benar ya. Pertama, dia berhasil mempengaruhi opini publik ya. Pertama itu harus kita lihat. Kedua, dia berhasil membuat pemerintah reaktif. Ya. Nah ini kan di mata masyarakat terlihat secara transparan ya. Kita lupa ya, sekarang masyarakat tuh punya akses ke media, informasi itu sangat transparan. Ya. Ini yang dia sudah lakukan. Nah ada hal lain yang kita luput dari pengamatan kita. Apa yang dia lakukan dengan membuka berbagai macam data segala macam. Ini kan juga menunjukkan sesuatu yang tidak beres ya di dalam manajemen keamanan data di Indonesia. Bukan hanya di pemerintah, di swasta pun juga terjadi. Karena hal lain juga harus disadari, tidak ada satupun teknologi pengamanan ya cyber yang kita pergunakan itu milik ciptaan bangsa kita. Kita semua pakai teknologi orang lain. Jadi sangat rentan begitu. Sangat rentan. Dan kita juga mengalami krisis yang juga dialami negara lain, yaitu krisis talenta dan SDM sebagai manusia. Saya nanti ingin minta tanggapan dari Bang Ali Mukhtar Ngabalin bicara tentang apakah isu ini juga erat kaitannya dengan pengalihan isu-isu besar terkait dengan kebijakan pemerintah atau dalam kasus tertentu yang menjadi sorotan publik. Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.